Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Muhammad Umar Akbar dengan NIM 2502 0102 1950. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai dinamika dan kondisi perekonomian Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan analisis terhadap artikel riset CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Jika kita melihat sepintas, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di tingkat yang fantastis, yaitu 5,61 pada kuartal 1 tahun 2026. Angka ini bahkan mengungguli banyak negara berkembang lainnya, namun jika kita membedah 8 indikator utama yang disajikan dalam artikel tersebut, kita akan menemukan sebuah narasi yang sangat menarik. Terjadi kecenderungan paradoks antara indikator makro atas kertas dengan realitas sektor real masyarakat. Mari kita bahas satu persatu data dan faktanya. Pertama, mari kita lihat pertumbuhan PDB dan inflasi. Pertumbuhan PDB Q1 2026 sebesar 5,61% secara YoY atau year on year memang sangat mengesankan. Namun, kita harus cermat bahwa angka ini sangat didorong oleh seasonal factor atau momen Ramadan pada saat ini, yaitu Idul Fitri dan pembayaran THR, serta lonjakan konsumsi pemerintah mencapai 21,81%. Secara kuartalan atau quarter to quarter, ekonomi kita sebenarnya mengalami kontraksi minus 0,77%. Sementara itu, inflasi pada Juni 2026 merambat naik ke angka 3,4% year on year, dekat dengan batas atas dekat dengan batas atas target Bank Indonesia di 3,5%. Yang perlu kita waspadai adalah inflasi inti sebesar 2,76%, yang menandakan bahwa adanya tekanan harga permanen, yaitu dari komponen impor dan biaya energi di sini. Indikator kedua dan ketiga adalah sektor keuangan dan moneter. Nilai tukar rupiah terdepresiasi lebih dari 8,22 triliun, maaf, 8,22% sepanjang tahun, bahkan sempat menembus level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk menahan pelemahan ini, Bank Indonesia telah menaikkan BI rate sebesar 5,76% atau 100 basis poin. Di sisi lain, pasar saham atau IHSG masih tertekan cukup dalam sekitar minus 2,6 terutama akibat sentimen pembukaan peninjauan oleh MSCI terkait transparansi kepemilikan saham atau free float. Di sini IHSG kita sudah turun minus 28 year on year to date, turun ke level 6.222. Selanjutnya mari kita cermati indikator yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat harian. Satu, ada indeks keyakinan konsumen Januari dan Juni atau IKK. Di sini melorot dari 127 pada Januari menjadi 117,8 pada Juni. Meskipun masih berada di area optimis, lebih dari 100, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa porsi pendapatan masyarakat yang terpakai untuk konsumsi naik menjadi 73%. Sementara porsi tabungan tergerus turun menjadi 17%. Ini mengindikasikan fenomena eating into saving atau masyarakat menggunakan tabungan untuk mencukupi kebutuhan harian. Indikator yang kedua adalah penjualan retail yang mengalami kontraksi minus 3,9% pada Mei dan diproyeksikan lanjut terkontraksi minus 4,4% pada Juni. Yang ketiga adalah harga BBM non-subsidi yang melambung tinggi antara 25% hingga 40% dibanding akhir tahun lalu akibat konflik geopolitik global. BBM Surya Pertamax kini berada di kisaran 16.250 per liter dan Dexlet mendekati 20.000 per liter. Kenaikan BBM non-subsidi ini secara langsung menghantam kelompok masyarakat kelas menengah. Lalu yang keempat ada angka PHK yang mencatatkan lebih dari 32.000 pekerja dalam 6 bulan pertama kuartal 2026 ini dengan konsentrasi terbesar terjadi di Jawa Barat. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang telah saya paparkan sebelumnya, bagaimana pendapat dan serta pandangan saya terkait kondisi ekonomi saat ini? Menurut pandangan saya, perekonomian Indonesia saat ini berada di posisi agregatnya kuat, tapi realnya rentan. Ada 3 poin kritis yang ingin saya garis bawahi di sini. Yaitu pertama, terhimpitnya kelas menengah, the middle class request.
maaf, the middle class squeeze atau squeeze efek kelas menengah di sini. Nah, kelompok miskin mendapatkan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial dan BBM subsidi. Kelompok atas memiliki instrumen investasi yang kebal terhadap investasi atau terhadap inflasi maksud saya. Namun kelas menengah harus menanggung beban kenaikan BBM non subsidi, inflasi barang impor, serta bunga kredit yang tinggi tanpa adanya insentif yang memadai. Inilah yang menyebabkan penjualan retail terkontraksi. Kedua adalah kerentanan pertumbuhan pasca musiman. Kita terlena dengan angka 5,61% di kuartal 1. Ujian ekonomi sebenarnya ada pada kuartal 2 dan 3 ketika dorongan belanja THR dan Idul Fitri telah selesai. Dan jika belanja pemerintah melambat dan konsumsi rumah tangga melemah, pertumbuhan PDB berisiko melorot di bawah 5%. Ketiga adalah isu tata kelola dan kepercayaan investor atau ketidakpastian institusional. Pelemahan IHSG akibat penilaian MSCI secara fluktuasi rupiah. Akibat ketidakpastian pemimpin moneter menunjukkan bahwa pasar membutuhkan kepastian regulasi dan independensi lembaga keuangan. Sebagai kesimpulan, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter harus tetap menjaga stabilitas rupiah, namun kebijakan fiskal harus berfokus menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Misalnya melalui insentif perpajakan atau perlindungan sektor ketenagakerjaan, manufaktur agar menahan gelombang PHK lanjutan. Demikian presentasi dan tanggapan saya mengenai rapor ekonomi Indonesia 7 bulan pertama tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.